Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Izinkan pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya akan menyampaikan presentasi laporan kerja praktek untuk mata kuliah industrial praktik. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya IGD Putu Supurnayasa, nomor induk mahasiswa 23019656662, jurusan Teknik Industri, Binus Online Learning, Binus University. Adapun laporan presentasi kerja praktek ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah industrial praktis. Dalam laporan kuliah kerja praktek kali ini, saya mengambil judul yang sesuai dengan bidang kerja saya yang di bidang penerbangan, yaitu saya mengambil analisis technical delay terhadap dispatch reliability dan implementasi preventive maintenance pada studi kasus maskapai penerbangan Citylink. Adapun latar belakang daripada pembuatan laporan ini beranjak kepada bidang kerja saya di kerja penerbangan, mana dalam kondisi pasca pandemi COVID-19, dunia penerbangan memiliki potensi bisnis perkembangan yang sangat strategis di masa yang akan datang, yang dilatar belakangi oleh kebutuhan mobilitas penduduk, baik untuk keperluan bisnis, pariwisata, dan niaga, di mana kondisi geografis Indonesia dengan sebagai negara kepulauan sangat dibutuhkan moda transportasi yang efektif, efisien, cepat, serta nyaman. Sehingga moda transportasi penerbangan sangat memiliki peluang bisnis yang bagus untuk di masa depan. Namun demikian, perusahaan penerbangan atau maskapai juga memiliki parameter yang dilihat untuk melihat tingkat kesehatan suatu perusahaan berkaca dari berbagai aspek. Namun pada kali ini kita akan membahas performa suatu perusahaan dilihat dari parameter yang namanya dispatch reliability. Untuk rumusan masalah, pada penelitian kali ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh technical delay terhadap dispatch reliability maskapai penerbangan Citylink fokus pada tahun 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh preventive maintenance terhadap pencegahan terjadinya potensi technical delay pada pesawat Citylink tahun 2020. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi technical delay dan implementasi preventive maintenance dalam upaya strategi improvement terhadap perusahaan maskapai Citylink. Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh technical delay terhadap dispatch reliability. Yang kedua, mengetahui pengaruh preventive maintenance terhadap pencegahan terjadinya potensi technical delay pada pesawat Citylink tahun 2022. Yang ketiga, memperoleh usulan dan evaluasi terkait dengan technical delay dan implementasi preventive maintenance sebagai bentuk improvement perusahaan. Adapun manfaat terhadap peneliti, yaitu yang pastinya menambah wawasan, pengalaman, dan kompetensi peneliti dalam teknik industri, karena berkesempatan untuk menerapkan secara langsung ilmu serta teori yang sudah dipelajari selama mata perkuliahan. Kemudian manfaat untuk perusahaan, yaitu tentunya akan diperoleh beberapa poin usulan sebagai perbaikan, yaitu berupa pencegahan terjadinya technical delay melalui implementasi total preventive maintenance sebagai bentuk improvement perusahaan. Batasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama, analisis hanya difokuskan pada pengaruh technical delay yang terjadi karena penanganan teknik pada pesawat tipe Airbus A320 seri 200.
Yang kedua, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari bulan Oktober tahun 2021 sampai bulan September tahun 2022. Dan yang ketiga, untuk sampel penelitian didapatkan dari jumlah pesawat sejumlah 33 pesawat. Kemudian ketika kita berbicara dispatch reliability, tentunya kita akan melihat dari apa itu reliability atau keandalan. Keandalan adalah probabilitas sistem akan memiliki kinerja sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan dalam periode tertentu. Nah, kalau dikaitkan dengan dispatch reliability, maka memiliki pemahaman yaitu dispatch reliability adalah suatu ukuran efektivitas keseluruhan dari operasional maskapai penerbangan terkait on-time departure yang menjadi parameter penting untuk mencirikan kehandalan performa pengoperasian pesawat yang dimiliki oleh perusahaan maskapai. Nah, kemudian technical delay. Delay mungkin tidak asing didengar oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sering berpergian dengan mode transportasi udara, di mana hal ini menjadi istilah yang mungkin cukup mengecewakan ya, karena delay ini adalah deviasi antara schedule keberangkatan yang semula dengan schedule keberangkatan yang direalisasikan. Delay adalah terjadinya perbedaan waktu antara keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Nah, technical delay dalam hal ini terfokus yang disebabkan oleh aspek teknis dari pesawat itu sendiri. Misalkan jadinya sistem malfunction, atau ada pilot report rectification, atau adanya temuan atau finding saat arrival, dan lain sebagainya. Dalam menentukan dispatch reliability, terdapat 3 variabel independen yang mempengaruhi, yaitu yang pertama revenue take-off, yang kedua technical delay, dan yang ketiga adalah flight cancellation. Nah, yang menjadi variabel dependen dalam hal ini adalah dispatch reliability itu sendiri. Di mana dispatch reliability memiliki formula yaitu revenue take-off dikurangi technical delay dikurangi technical cancellation dikali 100 dibagi dengan revenue take-off. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam proses penelitian kuliah kerja praktek kali ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, memiliki diagram alir sebagai berikut. Pertama, kita mulai dari proses studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur kita lakukan dengan mempelajari referensi atau literasi-literasi yang kita peroleh dari buku yang kita minjam dari perusahaan dan dari buku yang ada di perpustakaan. Kemudian kita juga mencari referensi dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Kemudian untuk studi lapangan, kita mempelajari dari proses sharing dan diskusi dengan beberapa ahli-ahli yang memang membidangi daripada dunia penerbangan dan dunia maintenance untuk pesawat terbang, sehingga diperoleh beberapa teori-teori yang relevan dengan proses penelitian. Kemudian dilanjutkan pada proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Departemen Planning dan dari operator atau maskapai penerbangan, khususnya di Operation Control Center. Dari data yang sudah dikumpulkan, dilanjutkan dengan pengolahan data. Untuk pengolahan data yang pertama, sebagai syarat dilakukan uji statistik, maka harus melewati proses yang namanya uji prasyarat atau pengujian dasar. Dalam hal penelitian kali ini, dilaksanakan pengujian dasar 2 pengujian, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Apabila lolos untuk uji prasyarat, maka bisa dilanjutkan untuk uji hipotesis. Dalam hal ini menggunakan teori pengujian statistik, yaitu uji regresi linear sederhana.
Pada proses pengujian uji regresi linear sederhana, di sini akan didapatkan sejauh mana pengaruh daripada technical delay terhadap dispatch reliability pesawat Citylink. Kemudian setelah diperoleh hasil uji statistik dan uji hipotesis, maka dilanjutkan untuk mencari beberapa poin usulan melalui proses yang namanya preventive maintenance. Pada proses preventive maintenance ini akan diperoleh beberapa strategi-strategi usulan yang menjadi improvement untuk perusahaan, khususnya untuk meningkatkan dispatch reliability dan menekan risiko terjadinya technical delay. Kemudian setelah diperoleh poin usulan, maka kita akan rangkum untuk hasil dan pembahasan daripada hasil penelitian yang didapatkan. Seperti itu untuk proses metodologi penelitiannya. Kemudian kita berlanjut kepada bab pembahasan. Di sini proses kuliah kerja praktek saya laksanakan di tempat kerja saya sendiri, yaitu perusahaan MRO atau Maintenance Repair and Overhaul yang berlokasi di Bandara Soekarno-Hatta. Nama perusahaannya itu adalah PT GMF Aero Asia, di mana perusahaan ini adalah anak dari perusahaan BUMN penerbangan Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia, mana perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 yang bergerak dalam bidang industri perawatan pesawat terbang dan menyediakan jasa perawatan pesawat terbang meliputi jasa pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul, serta kegiatan penunjang yang lainnya. Lokasi tepat daripada perusahaan ini yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, berlokasi sekitar 5 km sebelah barat gerbang utama dan memiliki lahan seluas 115 hektar. Perusahaan ini sudah memiliki karyawan hingga saat ini mencapai kurang lebih 5.000 karyawan. Adapun visi dari perusahaan yaitu menjadi most valuable MRO company, dan misi perusahaan adalah integrated and reliable maintenance solution as contribution to the mission, yaitu menyediakan solusi perawatan pesawat yang terintegrasi dan handal sebagai kontribusi terhadap negara. Kemudian kita lihat data yang sudah dikumpulkan sebagai bahan penelitian, di mana pada slide adalah technical delay maskapai Citylink periode Oktober 2021 dan September 2022. Selama 12 bulan ini didapatkan terjadi total 48 technical delay. Dan kemudian dari data tabel diterjemahkan ke dalam diagram histogram, diperoleh data technical delay yang terendah terjadi pada bulan Februari 2002, kemudian meningkat kembali secara bertahap dan paling tinggi di bulan Mei 2022, kemudian menurun secara bertahap hingga menyentuh angka 1 technical delay pada bulan Agustus dan bulan September. Jadi angka tertinggi dalam data ini adalah didapatkan pada bulan Oktober 2021, Januari 2022, dan bulan Mei 2022. Kemudian angka terendah technical delay diperoleh pada bulan Februari 2022, Agustus 2022, dan bulan September 2022. Selanjutnya, kita dapatkan data dispatch reliability maskapai Citylink periode Oktober 2021 hingga September 2000. Data ini saya dapatkan dari maskapai penerbangan dari Operation Control Center, di mana pada tabel ini bisa dilihat rata-rata dispatch reliability maskapai penerbangan Citylink adalah sebesar 98,26, jadi masih di atas angka 95%. Ketika dilihat dari data ini, dispatch reliability terendah terjadi pada bulan Januari 2022 dan tertinggi pada bulan September 2022.
Kemudian dari data tabel diperoleh peningkatan yang signifikan pada periode bulan Juni hingga September 2022. Mari kita lihat apa sebenarnya mempengaruhi peningkatan yang signifikan dari dispatch reliability penerbangan sipil. Dari data tabel technical delay dan data dispatch reliability, ketika kita gabungkan, maka setelah digabungkan kita terjemahkan ke dalam diagram garis. Di sini bisa kita lihat ada penurunan yang signifikan dari bulan Januari ke bulan Februari. Nah ini jika melihat kepada kejadian sebelumnya, ini masih ada pengaruh daripada kondisi penerbangan pasca pandemi COVID-19, di mana penerbangan belum begitu seramai dan senormal seperti pada bulan-bulan saat ini. Bisa dilihat di bulan Maret, April sampai Mei ini juga menjadi peningkatan yang signifikan dari aspek technical delay. Kemudian yang menarik di sini adalah dari bulan Mei 2022, di mana angka technical delay menyentuh angka tertinggi yaitu angka 8, kemudian menurun secara bertahap dan bisa dipertahankan selama 2 bulan pada angka 1. Kali ini saya berikan tanda merah, terutama fokus di bulan Mei 2022 hingga bulan September 2022. Di mana pada bulan-bulan ini secara efektif mulai diterapkan atau diimplementasikan program preventive maintenance. Sehingga dari grafik ini bisa kita lihat seberapa jauh dampak daripada efektivitas preventive maintenance dalam menekan jadinya technical delay. Selanjutnya, pada penelitian kali ini kita menggunakan hipotesis, di mana hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol pada penelitian kali ini yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara technical delay terhadap dispatch reliability. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara technical delay terhadap dispatch reliability. Pada proses selanjutnya yaitu kita melaksanakan uji prasyarat yaitu pengujian dasar, di mana pengujian dasar merupakan sebagai syarat untuk bisa melakukan uji statistik regresi linear sederhana. Pada proses pengujian dasar ini dan pengujian statistik, saya menggunakan software IBM SPSS versi 26. Adapun pengujian dasarnya meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Untuk pengujian dasar uji normalitas, di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data kita yang sudah kita kumpulkan apakah berdistribusi normal atau tidak. Dari tabel pengujian normalitas dengan menggunakan software SPSS untuk sampel Kolmogorov-Smirnov test. Di sini sampel yang digunakan yaitu 12 sampel, kemudian diperoleh signifikansi sebesar 0,2. Dalam pengujian normalitas ini terdapat 2 kondisi, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Dari hasil pengujian normalitas, diperoleh bahwa nilai signifikansi ASIM sebesar 0,2, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang sudah dikumpulkan berdistribusi normal. Pengujian dasar berikutnya itu uji linearitas.
Seperti dilihat pada ANOVA table, di mana jika nilai deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai deviation from linearity lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan diperoleh hasil nilai deviation from linearity signifikansinya adalah 0,749, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel technical delay dengan variabel dispatch reliability. Setelah selesai melaksanakan uji prasyarat, maka kita lanjutkan dengan uji statistik, yaitu uji regresi linear sederhana. Pada pengujian uji linear sederhana, kita menggunakan statistik T, di mana pada tabel diperoleh sebagai berikut. Technical delay di sini diperoleh signifikansinya sebesar 0,048. Dalam pengujian statistik T, jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa terdapat pengaruh dari technical delay terhadap dispatch reliability. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, mengandung arti bahwa tidak terdapat pengaruh dari technical delay terhadap dispatch reliability. Sehingga dari pengujian statistik T, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan output daripada SPSS di atas, kita ketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,048 yang artinya lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari technical delay terhadap dispatch reliability. Setelah selesai pengolahan data lewat uji hipotesis dan uji prasyarat, kita lanjutkan kepada poin usulan, yaitu dengan implementasi preventive maintenance. Adapun preventive maintenance adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi terjadinya kerusakan dan mencegah terjadinya kegagalan sistem maupun komponen, sehingga bisa diantisipasi jadinya technical problem pada saat operasional pesawat. Poin usulan yang pertama, setelah kita melihat data-data yang ada sebelumnya, maka kita usulkan adanya penambahan task leak check pada maintenance job card yang ada sebelumnya berkaitan dengan highlight isu terjadinya kebocoran pada oil system, fuel system, dan hydraulic system. Di sini kita lihat pada job card CityLink untuk line check pada revisi 20 Agustus 2021 belum terdapat adanya instruksi untuk pengecekan kebocoran di area engine berkaitan dengan highlight issue. Kemudian kita usulkan dilakukan revisi pada maintenance job card yang terbaru, yaitu revisi 6 Mei 2024, di mana pada task inspeksi area engine atau area mesin pesawat ada penambahan detail task untuk inspeksi terjadinya kebocoran oli, terutama di area transfer gearbox, kemudian adanya penambahan penggunaan alat khusus untuk pendeteksi kebocoran. Itu poin usulan yang pertama. Kemudian poin usulan yang kedua atau poin B, yaitu penggunaan UV flashlight atau center ultraviolet dalam proses leak check untuk menambah akurasi daripada pengecekan kebocoran. Seperti yang disebutkan pada maintenance job card, di sini sangat jelas menyebutkan bahwa diperlukan penggunaan center ultraviolet dalam menemukan atau memastikan sumber daripada kebocoran. Seperti dilihat pada figur gambar yang ada pada slide.
Penggunaan senter ultraviolet dinilai sangat efektif di dalam mendeteksi dari mana sumber kebocoran, terutama pada komponen-komponen kompleks yang tidak bisa dilihat hanya dengan menggunakan lampu biasa. Kemudian poin usulan yang berikutnya yaitu ada improvisasi dari proses monitoring kesehatan pesawat, di mana saat ini sudah menggunakan platform website yang disediakan langsung oleh pabrikan pesawat, dalam hal ini Airbus, yaitu kita menggunakan software Skyways namanya. Pada proses Skyways, pada platform Skyways, di mana kita bisa memonitor kesehatan pesawat secara real time, mulai dari kapan terjadinya malfunction atau permasalahan secara sistem, di fase berapa, apakah pada fase engine start, pada fase take off, pada fase cruising, ataupun pada fase approach. Sehingga dari data yang diperoleh pada saat monitoring kesehatan pesawat, engineering on ground atau troubleshooter bisa lebih awal bisa mempersiapkan material-material yang kemungkinan digunakan, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan, berikut tools-tools yang mungkin diperlukan pada saat proses rektifikasi on ground. Selain itu, proses monitoring via Skyways juga memungkinkan kita untuk melihat item-item apa yang menjadi permasalahan yang berulang atau yang kita kenal dengan istilah repetitive problem. Sehingga repetitive problem ini akan menjadi prioritas yang harus ditangani pada pesawat registrasi tersebut untuk mencegah terjadinya kerusakan atau malfunction yang berpotensi terjadinya technical delay dan bahkan berpotensi menimbulkan pesawat AOG atau pesawat grounded. Nah, selanjutnya yaitu pada poin kesimpulan. Dari pembahasan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, ada 3 poin kesimpulan yang dapat disampaikan. Kesimpulan pertama yaitu technical delay memiliki nilai T hitung sebesar minus 2.250 dan signifikansi sebesar 0.048, dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap dispatch reliability maskapai penerbangan Citylink dengan koefisien regresi yang dimiliki technical delay itu sendiri yaitu minus 0,302. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambah technical delay sebanyak 1%, maka nilai dispatch reliability akan berkurang sebesar 0,302. Poin kedua yaitu implementasi preventive maintenance mampu mengidentifikasi potensi kerusakan komponen dan sistem secara lebih awal, sehingga bisa dilakukan perbaikan sebelum timbulnya permasalahan sebagai upaya antisipasi terjadinya technical delay. Poin yang ketiga yaitu setelah implementasi preventive maintenance, dari perhitungan biaya preventive maintenance yang dikeluarkan, jika dibandingkan dengan potensi risiko biaya yang timbul akibat terjadinya technical delay, maka perusahaan bisa mencegah potensi kerugian sebesar $39.000 per kejadian atau sebesar $596.336.850. Selanjutnya yaitu pada poin saran, di mana ada 2 poin yang disampaikan, yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisa penyebab daripada technical cancellation serta strategi dalam meningkatkan revenue take-off agar bisa mencapai dispatch reliability yang positif sesuai dengan target KPI perusahaan yang telah ditetapkan. Poin saran yang kedua yaitu dengan saving cost yang sudah diperoleh, maka tentunya implementasi preventive maintenance harus benar-benar dilakukan secara konsisten, tentunya dengan didukung oleh tersedianya resources atau sarana prasarana yang memadai, yaitu tools and equipment, sehingga mampu mempertahankan technical delay serendah mungkin. Demikian laporan kuliah kerja praktek yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada presentasi kali ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita semua, terutama tentang dunia penerbangan dan bagaimana operasional
pesawat dalam mempertahankan dispatch reliability dan menekan risiko technical delay. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Kemudian ada satu quote yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan presentasi kali ini, yaitu every excellent team started from good people development and good teamwork. Artinya, tim yang unggul itu dimulai daripada resources sumber daya manusia yang baik dan pengembangan yang baik serta adanya teamwork yang bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Selamat pagi.